Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berjumpa lagi anak-anakku semua, baik IPA maupun IPS kelas 11 ya, di semester genap. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan yang pertama yang membahas tentang pergaulan anak remaja. Nah, kita akan lanjut ke pertemuan kedua, dimana sama ya, kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil analisis tentang akhlak terpuji, pergaulan remaja, dan upaya memilikinya. Mungkin bisa saya garis bawahi, kalau kemarin kita akhlak terpuji, tapi ke pertemuan kedua kita lebih ke membahas ke akhlak tercelahnya. Jadi apa saja sih yang termasuk akhlak tercelah? Dan adapun indikator pencapaiannya, yang pertama adalah kalian harus bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak. Di situ maaf ya, sebenarnya tercelah. Di situ tertulisannya terpuji, dan kemudian mendesain hasil analisis tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Kita langsung saja. Nah, akhlak tercela itu salah satunya adalah meminum minuman keras, khamar, alkohol. Nah, karena di dalam alkohol ada racun yang disebut dengan potoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik dari segi fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang sangat tidak diperbolehkan ya, apalagi kalian anak-anak remaja itu harus menjauhi minuman-minuman keras. Pernah saya membaca suatu surat ya, bahwa segala minuman itu tidak haram, tapi karena memabukkan, jadi dia hukumnya haram. Nah, contohnya seperti ini, alkohol, khamr. Nah, dan alkohol atau minuman keras ini dapat menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Jadi ini sangat dijauhi anak-anak, seperti lihat di gambar tuh. Kalau kalian stres, jangan sampai-sampai kalian minum-minum yang kayak gitu. Minum air putih nggak apa-apa, Pocari Sweat itu lebih baik ya. Jadi nggak boleh minum minuman keras. Kemudian pergaulan seks bebas ini nggak boleh, tidak diperkenankan dan harus dijauhi, karena kalian adalah remaja yang masih di bawah umur, jadi belum boleh yang namanya mengetahui tentang seks bebas. Nah, hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan, dan ini ya tidak boleh, hukumnya haram, sama aja dengan zina. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seorang sudah resmi menikah. Jadi kalau kalian sudah menikah baru boleh. Tapi kalau belum menikah dan masih remaja, masih sekolah, terus melakukan hal ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan ya. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat, misalnya terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Nah, kalau kalian tahu ya, maaf, seperti orang yang kena HIV itu karena mereka berganti-ganti pasangan. Nah, ini juga termasuk pergaulan seks bebas. Nah, bertahannya orang kena HIV itu hanya sampai 5 tahun. Nah, jadi ini sangat berdampak lah pada diri kita dan pada diri orang lain, karena ketika kita mengetahui seseorang itu mengalami atau memiliki penyakit itu, orang pasti akan menjauhi ya, karena takut. Memang tidak menular secara kita tatap muka ataupun kita bersentuhan tangan, nggak menular, tapi pasti orang itu memiliki rasa takut dalam diri ya, karena emang ini adalah penyakit yang mematikan. Kemudian adalah kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Nah, kalau anak-anaknya yang dilahirkan itu perempuan, nah itu bingung kalau pas waktu nikah. Jadi dia harus menggunakan wali hakim, karena ayahnya itu tidak boleh menjadi wali. Nah, seperti itu. Jadi sangat berdampak daripada seks bebas. Pergaulan seks bebas atau free sex itu memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi ya, auzubillahi min dzalik. Jangan sampai kalian
yang perempuan ya melakukan hal yang kayak gitu. Senang-senangnya tuh ditunda dulu. Kalian buat belajar, buat mencari ilmu, buat tolabul ilmi itu lebih baik ya. Karena dampak dari seks bebas ini biasanya bayi-bayi pada dibunuh ya karena malu, karena memang di luar nikah. Kemudian adalah tawuran. Nah, kemudian adalah tawuran. Remaja yang terlibat tawuran ini seringkali dipicu oleh persoalan yang sederhana. Karena biasanya itu masalah sederhana dibesar-besarkan gitu loh. Anak-anak zaman sekarang ya, remaja itu karena labil. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, gak gampang terprovokasi. Misalkan ada orang-orang yang julid ya, julid itu artinya yang sering bilang yang enggak gitu loh, buat kita percaya kepada mereka dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian nah, hal-hal sederhana ini seperti diejek ya, senggolan kendaraan dan lain-lain. Itu ya kalian gak boleh sampai-sampai kayak gitu. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas. Nah, solidaritas ini sangat dikelirukan. Nah, kemudian adalah penyalahgunaan narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan ya. Bisa-bisa orang itu meninggal gara-gara narkoba. Pada awalnya narkotika digunakan untuk keperluan medis. Memang ya di ilmu kedokteran itu narkotika digunakan tapi dengan kadar yang rendah. Nah, biasanya kayak obat penenang itu memang ada narkotikanya tapi nggak berlebihan. Nah, kalau anak-anak sekarang kadang menggunakan narkoba itu biasanya apa namanya oplosan ya, seperti komik dicampur Sprite. Nah, kayak gitu-gitu, komiknya 10 tambah Sprite ya jadinya oleng kan, mendem, bisa-bisa kadang kehilangan nyawa. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian adalah menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Banyak sekali cara kita menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kadar keimanan kita, iman dan amal. Setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT pasti mengandung hikmahnya. Seperti dilarangnya minuman keras, pergaulan seks bebas, tawuran, dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Ya, antaranya adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul manusia. Adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia yang lain. Pasti orang itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu disepakati oleh semua aturan. Yang terakhir adalah mengatur waktu dengan baik oleh Allah SWT. Mengatur waktu dengan baik Allah SWT ini maksudnya kalau misalkan sholat di tepat waktu. Waktunya subuh ya subuh sholat tepat waktu, jangan ditunda-tunda sampai fajar akhirnya masuk sholat duha ya, nggak boleh kayak gitu. Waktu sholat duhur nggak boleh ditunda-tunda, bisa-bisa bablas sampai asar. Waktu sholat maghrib nggak boleh ditunda-tunda sampai sholat isya. Nah gitu, pokoknya kalian jangan sampai menunda-nunda sesuatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Iya, kalau kesempatan itu datang 2 kali. Nah, jadi semua itu harus dipikirkan dengan baik-baik ya kalian para remaja, anak-anakku yang saya banggakan. Nah, kemudian dampak dari akhlak tercela ya dari pergaulan remaja itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, itu pasti. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele. Amuk massa secara beringas melawan aparat atau unjuk rasa yang anarkis sehingga juga sering terjadi. Hilangnya budaya malu-malu. Nah, hilangnya iman ini ya, ini termasuk ke dalam hilangnya iman. Jadi orang itu rasa malunya itu makin sedikit. Remaja
sekarang itu harus memiliki adab malu ya Rek. Jangan sampai kalian itu karena perkembangan zaman, perkembangan anak-anak milenial, kalau dikatakan sekarang ya anak milenial itu harus memiliki rasa malu pada dirinya. Kemudian adalah menimbulkan masalah kesehatan. Dari penyalahgunaan narkoba itu dapat memunculkan berbagai macam penyakit, ya, bidang sosial, bidang kesehatan, ekonomi, dan banyak kasus penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Mungkin itu pertemuan kita yang kedua. Misalkan kalian masih bertanya atau bingung, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, kita akan sharing-sharing di situ ya. Kita cukupkan pertemuan kedua kita hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.